Oke, halo Kak Vela. Halo, gimana kabarnya Kak Fitri? Alhamdulillah kabar Fitri baik. Gimana kabar Kak Vela baik? Alhamdulillah luar biasa, sehat barokah. Alhamdulillah Kak. Oke Kak, kan Eh, hari ini aku tugas dari dosenku dari mata kuliah mm-mm. sumber daya. Di sini aku ingin tanya jawab nih sama Kakak seputar sumber daya manusia di Klemira di tempat perusahaan Kakak nih. Oke Kak, aku mau tanya, apa cakupan dan tanggung jawab Kakak dalam perusahaan Klemira nih Kak? Oke, ini boleh di share screen yang tadi atau jawab via video aja? Boleh dari kakak juga tentang boleh secara yang tadi kakak subscribe atau boleh langsung aja kak. Oh gitu, biar lebih gampang dan enak ya. Iya benar. Oke, udah muncul Kak Fit? Masih dah sudah kak. Oke, jadi aku di Klemira ini, Klemira Konveksi yang berada di bawah naungan CV Klemira Kreatif Indonesia, memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena bukan hanya menjadi owner, tapi sekaligus business owner. Nah, apa tuh? Business owner itu yang pemilik sekaligus masih merangkap bekerja, ya mengikuti standar tim. Ada banyak sebenarnya tanggung jawabku pribadi karena ini masih usaha rintisan ya. Namun tanggung jawab secara umum ya menentukan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan ini atau Klemera Konveksi akan seperti apa dan merencanakan atau plan strategis seperti menetapkan target, identifikasi peluang dalam usahaku, dan pastinya juga membutuhkan keputusan. So, aku memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan di Klemera Konveksi terkait apapun, bukan hanya keuangan, tapi juga laporan keuangan, bahkan operasionalnya juga. And then manajemen keuangan penting banget posisiku saat ini karena owner bukan hanya dapat gaji gitu ya sebagai pemilik, tapi aku pribadi juga membantu dalam manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini berkaitan juga dengan pemasaran, Kak Fit. Jadi, selain aku berusaha untuk membangun dan mempertahankan brand Klemera Konveksi ya, aku juga personal branding terhadap diriku sendiri agar orang tuh kenal aku, Vela tuh siapa sih gitu. Oh, Vela itu adalah Klemira. Secara tidak langsung ya, seperti memberikan hipno gitu ke audiens, terutama ke customer untuk tahu kalau oh Klemira itu adalah Vela. Kayak berkesinambungan. Itu salah satu tanggung jawabku juga sih di Klemira ini. Nah, karena hal itu bertujuan atau memiliki korelasi dengan penjualan. And then sumber daya manusia. Nah, dalam tanggung jawabku di SDM ini seperti merekrut, melatih, bahkan mengelola para tim. Kalau di Klemira itu sebutannya tim ya, Kak ya. Ini kebetulan aku jawabnya karyawan. Oke, jadi Klemira sebutannya tim Klemira. Pastinya juga aku memastikan gimana proses produksi itu berjalan dengan lancar, aman, dan kualitasnya tetap terjaga serta memenuhi target produksi. Nah, terkait target produksi ini berbeda-beda juga setiap bulannya tergantung PO yang masuk. Karena Klemira Konveksi kan jasa pembuatan PDH, kaos, jaket yang sistemnya PO ya. Sehingga untuk bulanan kami memiliki target tertentu, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan tanggung jawab secara khusus di tempat kerja atau konveksi sendiri itu apa, Kak Fer? Selain aku jadi owner, Kak Fit, aku juga menjadi digital marketingnya, bahkan desainnya juga, CS. Saat ini kan aku ada di office ya, aku sebagai CS juga. Karena sebenarnya bisa dialih tugaskan dengan tim yang lain, tapi kebetulan juga hari ini memang jadwalku untuk CS karena lebih dekat dengan customer itu salah satu visi misiku di bisnis. Kayak I wanna build family to be business, kayak menjadikan keluarga itu ya sorry menjadikan customer itu keluarga di bisnisku gitu. Jadi business to be family and then selain itu juga pemilihan bahan baku karena di Kelembira kan pasti ada bahan baku yang tersisa
Aku memastikan agar bahan baku yang masih ada itu tetap memiliki nilai jual yang berkualitas, serta ketika dijual lagi harganya kompetitif lah dengan pesaing lainnya. Pengelolaan peralatan sebenarnya ini adalah tanggung jawab CTO juga di Klemira, tapi aku memiliki tanggung jawab untuk memastikan alat-alat produksi yang ada di Klemira Konveksi itu dalam kondisi yang baik dan pastinya terawat. Karena dengan alat-alat atau aset yang kita miliki kondisinya baik, so akan mendukung dan menunjang nih produktivitas tim Klemira. Banyak ya, Kak Fit, ternyata tanggung jawabku. Aku juga nggak sadar sebanyak itu. And then penanganan keluhan pelanggan. Kak Vel, emang nggak ada CS? Ada, kami ada tim untuk admin, tapi biasanya terkait keluhan pelanggan aku lebih senang langsung ke mereka. Karena dengan apa ya, seperti kita merespon keluhan pelanggan itu menjadikan bisnis evaluasi terus. Evaluasi bukan hanya seminggu sekali atau bahkan sebulan atau bahkan triwulan gitu ya. Tapi Kak di Klembira hampir setiap hari. Oh, hari ini evaluasinya apa ya? Ada komplain apa enggak? Nah, titik kesuksesan dari digital marketing atau bahkan bagian promosi di mana SDM tidak menerima komplain. Itu titik kesuksesan sih menurutku pribadi ya. Karena kalau kita bisa meminimalisir komplain, so otomatis dalam pengembangan produk akan lebih mudah karena dirasa oh produknya bagus, selalu berkembang gitu. Kalau terkait hukum, tanggung jawab secara hukum, alhamdulillah karena kami sudah legal ya menjadi CV, so aku bertanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan produksi, marketing, atau bahkan brand itu memiliki legalitas hukum. Dan ketenaga kerjaan ini sebenarnya karena kami masih home industry ya, jadi kami punya peraturan sendiri terkait SOP. And then produk. Nah, dalam produk ini ya pastinya produk yang kita gunakan itu produk yang aman dari bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan atau bahkan sisa hasil produksi juga tidak merusak lingkungan. Intinya, aku sebagai pemilik konveksi Klemira memiliki peranan bukan hanya menjadi seorang leader, tapi juga manajer serta marketing. Masih jadi kurir juga. Very happy I am being ya, kurir ya, karena salah satu bentuk healingku sebagai owner juga sih, bisa keliling-keliling berbagai kota dan kenal langsung sama customer atau pelanggan yang selama ini order di Klemira. Seperti itu, Kak Fitri. Nah, aku jadi dapat insight nih dari kakak bahwa kita sebagai owner itu kita juga harus turun tangan secara langsung ya kayak dari mulai kita eh, apa ya dari mulai produksi terus kita juga gimana cara kita ke customer gitu kan hubungan kita langsung secara customer karena di luar sana mungkin perusahaan-perusahaan itu udah langsung aja ke ke apa ya timnya gitu kan ke timnya gitu kan tetapi di sini aku dapat ilmu baru bahwa kakak itu menjadikan suatu customer itu sebagai keluarga ya di mana ketika kita sudah kenal dengan customer, ketika mereka punya komplain, itu menjadi evaluasi untuk Klemira sendiri ya kayak bener nggak Kak? Betul, Kak Fit. Tapi sebenarnya gini, kalau namanya berbisnis itu ada tingkatan sebenarnya, Oke. gitu. Eh, Kak Fit, mohon maaf, tadi WA aku muncul di screen nggak? Nggak ya? Aman-aman. Nggak ya? Oke. Em, jadi sebenarnya kalau di entrepreneur itu ada tingkatan sih Kak Fit. Kayak business owner, terus ada entrepreneur, ada langsung pengusaha besar gitu. Karena aku kan masih usaha rintisan. So, I am being owner yang juga terjun ke lokasi atau bahkan ke tempat produksi atau bahkan juga ke customer. Itu tergantung tergantung juga sih sama ininya, sama lini bisnisnya. Mungkin ketika langsung ke perusahaan, karena perusahaan kan punya tim yang lebih banyak ya, so alih kerjanya juga lebih ringan dengan dikerjakan bebarengan Bareng. gitu. Begitu Kak Fit, silakan dilanjut. Oke, siap Kak. Tapi ketika kita emang merintis, kita juga harus bisa turun tangan dan kita tahun berlalu itu kita bisa memberikan apa kinerja juga buat tim, memberikan contoh ya kayak yang terbaik untuk Iya, tim ya kayak. betul, Oke, betul Kak. banget. Oke, yang kedua aku mau nanya nih Kak, apa hal yang paling menentang untuk menjalankan hal tersebut Kak? Pasti banyak kan tantangan yang Kakak lalui gitu kan? Ya, banyak banget tantangan yang
At least aku sendiri ya, kayak pesaing yang ketat. Karena nggak menutup kemungkinan ya, namanya industri fashion, itu pasti banyak kompetitif. And then perubahan tren yang cepat. Sebenarnya karena kami sistemnya kan PO ya. So, PO itu membutuhkan seperti keahlian untuk menggait customer agar mereka memiliki desain yang sekiranya tidak terlalu susah dan pastinya kekinian gitu. Karena kalau sistem PO berarti kami kan mengandalkan dengan keahlian yang ada di Klemira sendiri atau SDM-nya seperti apa. Di di luar perubahan tren yang cepat atau kami harus bisa beradaptasi, kami tetap meningkatkan kualitas bahan baku. Nah, dalam peningkatan kualitas bahan baku ini ya pastinya ya menjadi tantangan karena terkait kebijakan pemerintah mungkin yang berbeda-beda atau bahkan penyediaan bahan baku dari pabrik itu seringkali mengalami tantangan untuk kami. And then tenaga kerja nih. Tenaga kerja ini Kak Fit, karena kami kan merekrutnya ibu-ibu yang ada di kampung ya. So, di hari weekend, terutama hari Minggu tuh pasti banyak banget kegiatan yang ada di kampung, kayak kegiatan sosial yang menjadikan hari Seninnya tuh mereka nggak masuk. Nah, itu menjadi salah satu tantangan nih untuk aku pribadi. Biasanya sih di Klemira ya ada ini, ada kayak SP1, SP2, SP3 gitu, dan kami tetap ada izin atau ya kuota untuk mereka isi. Dan tantangan selanjutnya adalah teknologi nih Kak Fit. Karena sadar nggak sadar ya, semakin bertambahnya tahun, so globalisasi juga kan semakin meningkat. Tidak menutup kemungkinan juga teknologi produksi tekstil juga semakin meningkat. Baik peralatannya atau bahkan dari segi aset apapun itu pasti mempengaruhi. Nah, karena kami masih home industry ya, so alat-alat yang kami gunakan meskipun terbilang sederhana, tapi setidaknya mampu untuk ya meningkatkan hasil produksi, bahkan bisa efektif dan efisien. Dan ini menjadi tantangan yang cukup riskan, menurutku bukan hanya di home industry, tapi juga di banyak perusahaan, yaitu manajemen keuangan. Karena sebagai business owner, larangan adalah menggunakan uang perusahaan atau menggunakan uang bisnis yang dimana rekening itu jadi satu biasanya ya. Tapi alhamdulillah karena kami sudah legal secara hukum, so terkait manajemen keuangan awalnya menjadi tantangan, tapi sekarang kami sudah bisa untuk mengatur cash flow nih, kayak mengelola biaya produksinya, bahkan menentukan harga jual yang lebih kompetitif. Tantangan yang selanjutnya yang mungkin ini sering terjadi sama timku, di mana pemasaran nih. Pemasaran saat ini kan mengarah ke Gen Z ya, so harus melek nih terhadap digital, bahkan poin-poin seperti yang trending apa, terus bagaimana cara editing yang menarik, itu menjadi salah satu tantangan sih. Seperti itu Kak Fit. Oke, kan tadi kan Kakak ngomong tentang kompetitor gitu kan, yang banyak kompetitor. Apa sih yang membedakan Klemira ini dengan yang lain, Kak? Oke, yang membedakan Klemira dengan kompetitor lainnya ya. Oke, baik Kak. Ini Vela sudah mempersiapkan ya. Jadi yang membedakan Klemira dengan kompetitor lainnya adalah di sini nih. Kualitas produk ya. Kualitas produk itu kami memiliki bahan yang pastinya aku bisa jamin bahannya yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama, serta kami memiliki tim yang profesional, jahitannya rapi dan kuat, baik segi dari pra sampai post, termasuk finishing, produk terlihat bersih dan rapi. And then terkait ukuran nih Kak Fit, ukuran yang ditawarkan sesuai dengan standar dan kebutuhan konsumen. Jadi bukan hanya sembarang ya kalau di Klemira kami memiliki ya ukuran baku yang customer itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan harga yang ditawarkan kompetitif nih Kak Fit dibandingkan dengan konveksi lainnya. Selain harganya yang terjangkau, kualitas produk Klemira juga jamin bagus, berkualitas, dan terpercaya tahan lama. And then desain nih, desain yang ditawarkan biasanya mengikuti tren terkini, unik dan menarik. Namun, karena kami kan sistemnya PO, biasanya sih customer juga sudah memiliki desain atau ada yang belum memiliki desain, kami tetap menawarkan desain-desain atau bahkan katalog warna yang sesuai dengan kondisi saat ini.
Ada kalanya di bulan-bulan tertentu baru ya mood naiknya itu adalah PDH warna marun, di bulan tertentu ada juga yang warna ermi. Nah, untuk mengikuti warna tren tersebut berdasarkan bulan atau bahkan tahun, tuh kami alihkan juga ke customer. And then pelayanan nih Kak Fit. Pelayanan di Klemira Konveksi karena kami business to be family ya, menjadikan bisnis itu adalah keluarga, so pastinya harus responsivitas serta keramahan. Keramahan bukan hanya pelayanan secara online, tapi juga pelayanan secara offline atau tadi sebelum ketemu Kak Fit, aku ketemu dengan customer. Kayak customer itu adalah raja ya Kak Fit. So, I'm very grateful ketika customer itu senang datang ke Klemira dan pulang itu bahagia gitu, mendapatkan informasi yang cukup, mendapatkan ya insight bahwa bahan ini seperti ini, bahan ini juga memiliki kelebihan seperti ini, contoh seperti itu. And then branding nih, yang membedakan Klemira Konveksi dengan mungkin usaha-usaha lain atau konveksi lain yaitu kami memiliki identitas merek yang dimana dapat dikenal dengan gampang gitu ya dan penyebutannya juga tidak belibet tadi. Aman ya Kak kalau menyebut Klemira dan kami memiliki warna blue ya, blue white itu dimana menjadi ciri khas Klemira. Dan kami menciptakan pengalaman berbelanja untuk customer, yaitu proses pembeliannya yang mudah dan menyenangkan, serta pelanggan itu merasa puas, dan kami 24 jam secara online juga, baik admin satu maupun admin-admin yang lain, dan kami memiliki komitmen ketika ada kesalahan, baik itu di tempat produksi kami, atau bahkan tim kami akan mengganti secara gratis. Seperti itu, Kak Fitri. Nah, jadi terjawab ya. Ternyata luar biasa banget nih untuk klaim Mira sendiri. Nah, apa hal yang paling menyenangkan dalam menjalankan peran kakak nih saat ini? Oke, baik. Hal yang menyenangkan ya, sebenarnya banyak banget, Kak Fit. Karena selain melatih mentalku, tapi juga bisa sociopreneur. Jadi Klamira ini Kak Fit bukan hanya sekedar bisnis yang menghasilkan laba, tapi bisnis yang pastinya menggait banyak orang. Karena Klamira itu sendiri seperti namaku Kak Fit, namaku kan bahasa Rusia ya, Vela Vidya Pravisda. Nah, Klamira itu juga bahasa bahasa Rusia yang artinya perempuan yang cerdas, cantik, berwawasan luas. Nah, maka dari itu, nama bisnisku atau Klemera ini bukan hanya menjadi doa untuk aku, Kak Fit, tapi juga doa untuk timku dan untuk para mitra customer. Sehingga komitmen tersebut menjadikanku percaya untuk menggait ibu-ibu dan remaja putri putus sekolah di kampungku. Karena aku kan mendirikan bisnisnya di kampung ya. So, 90% tim Klemera adalah perempuan. Dan ketika ditanya, hal yang paling menyenangkan dalam menjalankan peranku di sini adalah pastinya melihat hasil karya sendiri. Kayak senang banget gitu loh Kak Fit ketika di jalan nih, di jalan ketemu anak-anak atau mahasiswa atau customer yang mereka pakai PDH Klebira, aku dari jauh udah kelihatan, oh itu yang bikin aku. Nah, itu salah satu hal yang menyenangkan. And then tadi ya, karena sociopreneur juga senang banget dalam membantu orang lain. Ketika tadi ada remaja putri yang putus sekolah, mereka bergabung bersama tim Klemira. Alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa kuliah, tapi sambil kerja gitu. Jadi kerja di Klemira, mereka sorenya kuliah. Tuh kayak, wow keren ya. Ternyata dengan bergabung bersama Klemira, aku bisa minimal membantu mencerdaskan anak bangsa yang ada di kampungku untuk mereka tetap stay kuliah. Karena Kak Fit, di kampungku itu masih menjadi budaya ya, kalau lulus SMP maupun SMA pasti anak putri itu dinikahkan. Ya, nggak menutup kemungkinan juga terjadi di mereka sebelum mereka ada di Glamira. And then aku seneng karena aku bisa berkreasi tanpa batas, seneng banget di dunia fashion sama desain. So it's very love to do it. And then aku bisa membangun merek sendiri tuh seneng banget. Ketika merintis bisnis ini sejak kuliah, Kak, aku punya brand Glamira. So ketika aku lulus tuh orang nggak kenal Vela gitu, tapi kenalnya malah Glamira. Dan dosen-dosenku tuh banyak yang manggil aku Glamira gitu loh, Kak Fit. Ya, aku bersyukurnya berarti aku sudah menciptakan branding yang cukup bagus. Brand. Iya. So,
Feedback-nya bisa positif juga ke aku, bukan hanya feedback dari orang-orang terdekatku, tapi senang juga ketika mendapatkan feedback yang positif dari pelanggan. Senang mendengarkan rasa bangganya mereka dengan memakai produk PDH, kaos atau jaket Klemira untuk pelatihan, naik gunung, bisa melestarikan lingkungan, pakai rompi, bisa KKN, pengabdian ke masyarakat. So, secara tidak langsung aku merasa bangga banget, ya ampun ternyata produk-produk yang mereka pakai dari Klemira Konveksi itu benar-benar bisa menjadi amal jariah, apalagi kalau dipakai ngaji itu senang banget sih rasanya. Dan pastinya menjadi entrepreneur itu pasti fleksibel dalam bekerja. Fleksibel di sini bukan seenaknya sendiri ya, tapi di mana aku alhamdulillah bisa mengatur waktu kerjaku sendiri. Kayak saat ini nih, di jam hektik ya, bisa wawancara bareng Kak Fit. Mungkin kalau bekerja di instansi, aku bakalan always fokus on computer gitu ya. Tapi dengan menjadi entrepreneur, I come to manage my time. And then potensi keuntungan yang besar pastinya ya. Namun pada hakikatnya, being business owner pasti needed a knowledge untuk memiliki potensi keuntungan yang besar. Dan saat ini aku masih tahap belajar sih Kak Fit untuk menghasilkan ini potensi keuntungan yang sangat besar. Gitu. Seperti itu Kak Fit. Jadi aku jadi kepikiran tadi tuh Kak, ketika Kakak memperdayakan gitu anak-anak di kampung Kakak yang mungkin dia putus sekolah, yang awalnya Mm-mm. dia menjual sulit gitu kan, tetapi dia Iya, awalnya bekerja dulu ketika betul. mendapatkan penghasilan yang awalnya menyerah untuk kuliah, tapi ini menjadi semangat mereka untuk kuliah kembali ya kayak Kakak. Betul, betul banget. Oke, kita next ya lanjut selanjutnya. Nah, apa isu legal dalam pengelolaan Mhm. SDM yang pernah Kakak tangani? Bagaimana dampaknya terhadap perusahaan, Kak? Oke, sebenarnya banyak isu legal yang sejauh ini aku dan tim tanganin, tapi ini menurutku yang paling krusial ya, keamanan dan kesehatan kerja. Karena kan mesin-mesinnya cukup membahayakan ya, seperti mesin cutting, mesin bordir yang bisa memicu kecelakaan kerja. So, kondisi kerja di mana aku menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan pastinya aman juga untuk tim, and then menyenangkan, agar tim tuh tidak bosan. Dan selanjutnya adalah peralatan kerja. Aku meminimalisir banget ya peralatan yang memicu risiko terlalu tinggi. So, gimana caranya aku guide para tim untuk mereka tahu dulu P3K dan segala macam. Dan di Klemperan juga disediakan P3K, Kak Fit. Itu alhamdulillah membantu sekali dalam isu legal di SDM-ku. And then adalah kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Pernah di suatu posisi itu kami sangat sulit mendapatkan tenaga kerja, tapi alhamdulillah karena bisa negosiasi dengan ibu-ibu sekitar dan channel-channel lainnya, bisa tertangani sekarang. Seperti itu Kak Fit. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, kita next. Ya, Menurut Kak, bagaimana peranan pengelola sumber daya manusia terhadap sumber daya? oke. Jadi peranan SDM terhadap perusahaan bagiku sendiri itu sangat penting, very important, because bisa meningkatkan produktivitas, Kak. Di mana produktivitas ini bukan hanya terkait keaktifan tim atau owner sendiri dalam bekerja ya, tapi penempatan yang tepat. Di mana kita harus tahu nih potensi tim atau karyawan di suatu perusahaan tersebut bisanya apa aja. Jangan sampai ketika kalau di Klemira Konveksi ya, jangan sampai ibu ini memiliki potensi untuk packing rapi dan segala macam, kita alih tugaskan menjadi tim cutting, akan bingung ya. Maka dari itu, ketika awal merekrut, biasanya di Klemera Konveksi langsung mendelegasikan tugas, dan setelah didelegasikan itu, kami ada pelatihan. Contoh, oh ibu ini memang dia lebih teliti, lebih telaten, cocoknya di cutting. Cutting itu kan yang potong-potong, yang dia ibaratnya menyamakan ukuran segala macam. Oh ibu ini lebih gesit nih, kayaknya lebih sabar juga. Oke, kita alihkan ke saving. Karena kan kalau menjahit perlu kesabaran juga, seperti itu. Nah, sehingga ada korelasi antara penempatan yang tepat serta pelatihan dan pengembangan. Dan ini yang paling juga penting sih Kak Fit untuk meningkatkan produktivitas
SDM, yaitu memberikan motivasi. Banyak leader yang mungkin aku temui juga hanya marah-marah doang ketika ada produksi yang mungkin cacat atau SDM yang tidak tertib dalam bekerja. Tapi aku belajar dari mereka juga untuk memberikan motivasi. Motivasi di sini bukan pilih kasih ya, tapi gimana caranya harus adil juga dan tepat. Motivasi yang aku maksud adalah motivasi bekerja sih, kayak bersyukur masih diberikan Tuhan pekerjaan ini, masih diberikan kemudahan dalam bekerja, orderan yang banyak, dipercaya mitra-mitra, seperti itu. And then menjaga kualitas produk, Kak Fit, di mana kita harus memiliki standarisasi produk. Sedangkan di Klemira Konveksi pasti ada ya standarisasi produk yang di mana harus jelas, kualitas produknya juga harus konsisten. Ketika bahan Amerikan warna ini harus konsisten, gimana caranya mempertahankan kualitas ini tetap jandanya bagus. Selain itu, peranan pengelolaan SDM terhadap perusahaan ya harus kontrol kualitas juga, karena tidak memungkiri, mungkin kain dari pabrik itu tidak semuanya langsung sempurna ya, ada yang bolong dan segala macam, seperti itu. And then ini nih, mempertahankan karyawan, karena Gen Z ya Kak Fit, Gen Z itu pasti banyak yang mungkin sebulan, 2 bulan, habis itu resign gitu ya. Nah, caraku untuk mempertahankan karyawan atau SDM-ku sendiri yaitu lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, tidak ada rasan-rasan. Rasan-rasan itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti gibah gitu loh. Saling saling ini provokator itu. Nah, kalau di kamera alhamdulillah tidak ada ya. Karena seperti itu bisa mengurangi produktivitas pastinya. Dan kompensasi yang adil. Nah, ini kompensasi yang Vela maksud di awal tadi adalah di mana kita memberikan penyerataan terkait izin. Kayak boleh izin dalam sebulan, misal maksimal 2 kali atau sekali, seperti itu. Dan pastinya kita memiliki nilai-nilai perusahaan ya. Kita punya visi misi di awal yang jelas disampaikan ke tim bahwa ini bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi ini sebuah ladang untuk kita beribadah. Karena tagline-nya Klembera itu belajar, berkarya, dan bekerja untuk ibadah. Harapannya dalam pengelolaan SDM ini bisa membantu tim dekat dengan Tuhan juga atau dengan Allah Subhanahu wa taala serta kita saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan dari Klemera Konferensi itu sendiri. Seperti itu Kak Fit. Jadi aku juga mikir gitu kan, tadi kakak bilang bahwa ketika kakak sebelum menetapkan karyawan, kakak juga ada pelatihan dulu sebelum dimulai gitu ya kak, agar Iya, gimana kinerja mereka yang tepat gitu kak. Banyak orang-orang yang tidak tepat dalam memutuskan karyawan ya, bener gak kak? betul banget. Banyak yang ini asal-asalan ya? Iya, banyak yang asal-asalan direkrut-rekrut, tapi sebenarnya ketika kita owner baru gitu kan, baru merintis, yang kita lakukan Mm-mm, adalah ya kita harus tahu nih penetapan yang baik gitu kan, agar next betul. ketika berlangsung gitu, tahap mulai tahap gitu kan, itu yang membuat kinerja itu semakin bagus. Dan di sini juga aku tertariknya kayak di Klemira ini bahwa di Mhm. sini tuh sangat aktif banget lingkungan yang positif yang dimana saling mendukung satu sama lain gitu kan kak. Kalau boleh tahu kak, kalau di Klemira sendiri rata-rata kan ada Gen Z, ada orang tua gitu kan. Bahkan Iya. terkadang antara orang tua dan Gen Z kan suka berbeda kak. Itu bagaimana kakak nanganinnya kak? Oke, jadi kalau di Klemira Konveksi itu ada penempatan, Kak. Biasanya kalau tim Hmm. yang Gen Z itu bukan di tempat produksinya langsung, tapi mereka ke bagian marketingnya. Dan kalau di Klemera kan tempat marketing sama tempat produksi kan berbeda. Jadi itu bisa mengurangi crash sih. Seperti itu, Kak Fitri. Oke, jadi dibedakan ya kak. Karena Fitri mikir, karena ada beberapa yang cara pandang antara orang tua dan Gen Z itu berbeda. Iya. Oke kak, kita uh, menurut kakak bagaimana apa saja kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran kakak saat ini nih kak? Oke, terkait kompetensi banyak banget, Kak Fit. Karena background studiesku kan bukan bisnis ya, I'm from education background, sehingga aku masih dalam proses belajar juga ini.
Nah, menurutku pribadi, kompetensi yang harus aku miliki dan sedang aku perjuangkan yaitu kompetensi teknis, di mana aku harus memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang tekstil pastinya ya, kayak memahami berbagai jenis kain, sifat, kegunaannya, karakteristiknya seperti apa. Dan penting juga untuk aku bisa menjahit dan alhamdulillah bisa menjahit juga. Karena akan susah kalau nggak bisa menjahit, tiba-tiba ada kesalahan dalam penjahitan tim gitu, aku nggak bisa bantu benerin. So alhamdulillah aku memiliki keterampilan menjahit. And then pengetahuan mesin jahit. Nah, ini juga penting nih. Tiba-tiba dapat CTO nggak ada contohnya. Yang bagian teknologinya dia nggak ada. Terus aku gimana caranya harus membackup juga kan kayak gitu. Desain alhamdulillah karena aku backgroundnya SMK-nya multimedia nih, Kak Fit. So, alhamdulillah lumayan lah ya bisa desain dan sudah pernah mendapatkan sertifikasi dari BNSPRI juga terkait desain. Dan kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini perlu kompetensi loh ternyata, bukan hanya oh ini bagus, enggak. Ternyata kita benar harus ngecek, oh ternyata ada bordir yang sekiranya ini meleset gitu, tapi tetap harus ngecek. Detailing. And then kompetensi bisnis, karena kalau kita sudah memiliki kompetensi teknis, pastinya penting banget untuk kita tahu nih bagaimana cara manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan terkait budgeting gitu ya, perhitungan biaya produksi, kami udah ada seperti rumusannya sendiri yang alhamdulillah itu aku collab juga kerjasama dengan para tim. And then pemasaran. Sampai detik ini pun Kak Fit, aku masih belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan nih strategi pemasaran yang efektif, baik secara online maupun offline. Dan selanjutnya adalah penjualan. Gimana penjualan ini kita, terutama aku sih ya, aku belajar untuk menggait customer order di Klemira, tapi dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang mereka itu tenang gitu, kalau baca maupun dengerin. Tenang di sini adalah mereka merasa dihargai, dihormati. Sering nggak sih kita menemui mungkin CS yang galak, atau mungkin CS yang simpel-simpel aja jawabnya, tapi Klemira selalu ditutup, terutama aku pribadi ya, ditutup dengan doa, terima kasih Kak sudah order di Klemira Konveksi, semoga Kakak lancar ya studinya, contoh seperti itu. Dan manajemen produksi. Wow, banyak juga ya Kak Fi, ternyata kompetensi bisnis yang aku pribadi harus miliki. Manajemen produksi sama ya, gimana aku harus mengorganisir proses produksi dari pra sampai pos. Sumber daya manusia. Nah, SDM berkaitan juga ya dengan yang awal kita diskusiin tadi, harus mampu merekrut, melatih, dan mengelola karyawan. SCM atau Supply Chain Management itu aku belajar juga untuk mengelola rantai pasok, gimana caranya tetap kita menjalin hubungan baik dengan pabrik atau pabrik bahan baku seperti itu. Ini yang menjadi landasan juga yaitu leadership karena aku nggak mau juga jadi bos ya, bos yang kayak nyuruh-nyuruh doang. So aku memposisikan diri menjadi leader yang baik karena aku percaya leader itu sebagai sopir dalam mobil. Kalau aku tidak bisa menyetir dengan baik, so mungkin mobilku bisa turun ke jurang atau bahkan mobilku macet di tengah jalan atau lain sebagainya. Sehingga aku saat ini ya belajar lah untuk menjadi sopir yang baik. And then harus inovasi. Kenapa sih Kak Fel seorang business owner harus inovasi? Karena inovasi ini bisa menciptakan ide-ide baru atau bahkan menjadi trendsetter baru gitu. Nggak menutup kemungkinan meskipun usahanya di bidang PO ya, tapi inovasi bisa kita terapkan terkait gimana marketingnya, digitalnya, atau bahkan pelayanan ke customer. Dan ini mungkin kompetensi yang berguna juga, karena aku juga harus memiliki kompetensi ini, tapi being business owner, yaitu AI. Nah, Oh, nggak menutup kemungkinan dengan teknologi informasi pasti kita berdekatan juga dengan AI ya. So sebagai Gen Z entrepreneur, aku memanfaatkan kompetensi itu untuk terus belajar, kayak menggunakan software-software desain, akuntansi, e-commerce yang pada kenyataannya tetap membantu nantinya dalam proses penjualan. Dan ini bahasa asing, alhamdulillah karena memang background studiesku adalah English Education Department, so bahasa asing yang saat ini aku miliki menjadi salah satu jembatan Klemira Konveksi bisa menggait mitra di berbagai kota di Indonesia, di mana kami ya memanfaatkan anak-anak muda. So anak-anak muda pasti deket juga dengan bahasa asing, dengan bagaimana cara kita komunikasi dengan mungkin
dengan teman-teman yang kelas internasional untuk mereka bisa order di Klemira seperti itu. Dan ketika kuliah pun aku menjalin networking yang alhamdulillah sampai saat ini bisa membangun jejaring bisnis seperti itu Kak Fit. Yang pada akhirnya bisa menjadi peluang kerjasama. Gitu Kak Fitri. Kak, wih, keren banget nih benar-benar. Aku nggak bisa ngomong apa lagi karena ini banyak belajar banget nih dari Kak Vela. Nah, kita lanjut lagi, Kak. Metode pengukuran kinerja bisnis yang digunakan dalam meningkatkan operasi internal dalam perusahaan. Kalau dari Blend Score itu kan ada 4 ya, kayak. Nah, strategi apa yang dilakukan dalam perspektif internal gitu kan. Terus ada juga perspektif sumber daya manusia, bagaimana kompetensi dan tata kelola. Terus yang ketiga perspektif keuangan, bagaimana investor memberikan dana kepada kakak gitu kan. Terus perspektif konsumen yang dimana bagaimana konsumen bisa melihat kakak kayak gitu Kak. Oke, kalau terkait strategi yang aku lakukan, termasuk dalam perspektif internal ya, otomatis OPP ini sih Kak, kayak optimasi proses produksi ya, di mana standarisasi prosedur itu harus mengikuti SOP Klemera. Dan langkah-langkahnya juga harus jelas. Dan di Klemera, alhamdulillah kami memiliki seperti sistem ya, atau gimana caranya baik pra maupun pos itu berjalan sesuai prosedur. Dan layout pabrik nih, layout pabrik ini sebenarnya menjadi salah satu mood booster ya, ketika tata letak meja, tata letak mesin-mesin tidak sesuai, kita mungkin akan melihatnya juga akan kacau gitu. Apalagi tim yang setiap harinya mereka di situ. So, aku memanfaatkan layout atau tempat produksi yang sekiranya itu bisa terjangkau dalam hal lebih luas untuk mereka ya bolak-balik ambil kain dan segala macam. Dan strategi secara perspektif internal sih pemeliharaan mesin juga sih, Kak Fit. Kayak melakukan perawatan rutin pada mesin jahit. Karena kalau kita melakukan perawatan dan peralatan dengan rutin ya, so akan meminimalisir biaya pengeluaran ini, untuk menjaga mesin-mesin itu. Karena kan setiap bulan kami ada biaya pemeliharaan mesin nih. Sedangkan kalau kita dari awal sudah memiliki komitmen untuk merawat mesin-mesin itu, so biayanya juga akan berkurang atau bahkan tidak menggunakan sama sekali. And then adalah pengelolaan persediaan. Nah, persediaan ini pasti banyak ya di Glamira, kain-kain sisa dari produksi atau bahan baku yang tersisa. Itu biasanya kami memanfaatkannya menjadi produk-produk baru seperti tote bag, terus bisa menjadi handcraft dan segala macam. Nah, di sisi lain, menurutku pribadi juga harus mengimplementasikan sistem informasi. Software-software yang biasanya aku pakai itu software yang mendukung dalam pengelolaan data, baik itu online maupun offline. Tapi kebanyakan kalau di Klemera offline ya, karena datanya lebih private dan aku sendiri gitu yang punya. Seperti jumlah produksinya, data-data customer, bahkan terkait deadline produksi, serta ketersediaan bahan baku yang ada di Klemera. Seperti itu, Kak Fit. Nah, dan pastinya kita harus punya pengembangan sumber daya ya. Aku tuh pengen membuat ekosistem bisnis yang dimana timku tuh mereka tetap bisa bekerja, memiliki kemampuan, ya minimal buat pengembangan dirinya sendiri. Mereka bisa evaluasi kinerja. Ketika mereka kerjanya bagus, biasanya aku ini nih pemberian insentif kayak memberikan bonus kepada karyawan. Bonus ini bukan hanya sekedar uang ya, kayak baru ada rezeki itu kita makan bareng. Ketika moodnya bagus kan pasti kerjanya juga bagus sehingga akan membentuk tim kerja yang solid dan saling mendukung. Kalau program kesejahteraan karyawan ini ya biasanya asuransi ya. Asuransi ini tidak matok sih Kak. Kayak asuransi kesehatan tuh ketika ada yang sakit ya kita bareng-bareng yuk untuk ya mengumpulkan dana berbagi atau sumbangsih gitu. Peningkatkan kualitas produk ya. Peningkatan kualitas produk ini menjadi salah satu perspektif internalku terkait di bisnis karena aku nggak pede sih Kak Fit kalau menjual produk-produk yang nggak bagus gitu. Aku lebih pede produknya itu bagus atau bahkan secara standar oke lah. Selain itu adalah pengelolaan anggaran ya. Anggaran ini kalau di Klemira dulu pernah memiliki
ya kayak beban hutang gitu terkait mesin, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak sih Kak Fit, aman ya. Nah ini untuk investasi sebenarnya ini belum ada sih Kak Fit, karena aku pribadi nggak mau sih dapat investor gitu. Aku lebih suka menggunakan uangku pribadi dan mengelola modalnya itu muter lah gitu. Kalau efisiensi energi ya pastinya penggunaan lampu ya itu penting banget karena pemborosan pasti di lampu dan mesin. So, aku mengganti lampu yang konvensional menjadi lampu yang hemat energi. Dan mesin-mesinnya juga memiliki mesin yang hemat energi, bukan yang boros, tapi tetap kualitasnya terjaga. Dan kami juga tidak mau nih maju sendiri, kami juga nggak mau lingkungan kami kotor, sehingga kami daur ulang limbah-limbah atau sisa-sisa dari kain menjadi bentuk craft, tas, seperti itu Kak Fit. Agar apa sih? Agar apa ya, kita tuh tidak menjadikan dampak lingkungan gitu, kayak pingin lingkungan tetap bersih aja, seperti itu Kak Fit. Jadi nggak hanya kita juga bisa mendaurkan ulang dengan baik ya kayak dari apa ya misalnya kan dari bahan-bahan sisa itu kita inovasi lagi gitu gimana kita bisa menghasilkan karya lagi ya kayak. Nah, Betul. kalau si konsumen bagaimana konsumen melihat kakak nih Oke, gimana kalau konsumen melihat aku pribadi apa bisnisku nih? Karena kan berbeda ya. bisnis ya bisnis men yang tadi berarti itu yang tadi kayak bagaimana konsumen melihat bisnis kakak yang Hmm, kualitas bahan gitu kan iya, jadi iya. finishing gitu. Karena Uh, konsumen ini melihat bisnisku, terutama produkku di Glamira Konveksi, yang aku cantumkan di sini tuh berdasarkan riset juga ya Kak Fit. Jadi kami menyebar kuesioner juga atau meminta feedback ke customer. Alhamdulillah ini adalah jawaban-jawaban dari mereka yang positif dan membangun kami seperti itu. Kalau kakak memberikan kuesioner itu apakah setelah langsung memberikan kuesioner atau kakak buat sebulan sekali atau bagaimana kak? Kalau aku langsung ketika produk itu sudah jadi, biasanya kami minta feedback. Selain foto kegiatan mereka, kami juga minta feedback. Halo Kak, apakah ada, misal contoh ya, apakah ada yang salah atau reproduksi yang kurang bagus segala macam. Bagaimana terkait pelayanan kami? Biasanya aku langsung tanya sih Kak, seperti itu. Oke kak, kita lanjut lagi kak. Oke. Sejauh ini bagaimana cara kakak melibatkan sumber daya manusia dalam manajemen strategis dalam bisnis nih? Kak? Oke, sejauh ini sangat jauh sih Kak Fit. Aku melibatkan tim karena nggak bisa bekerja sendiri ya. Pastinya kita perlu banget tim untuk mensupport bisnis ini. So, strategi yang aku pakai pastinya adalah membangun komunikasi yang terbuka. Karena aku percaya banget ya, dengan komunikasi itu menjadi kunci tim ini tuh sukses. Nah, biasanya sih kalau komunikasi selain langsung ya, kita juga gojek-gojekan, gojek itu bercandaan gitu di tempat kerja agar nggak boring juga. Tapi aku tetap menyediakan saluran komunikasi nih seperti kotak saran, terus kita juga ada evaluasi secara berkala, dan di evaluasi itu ada sesi Q&A di mana kayak aku ada kendala nih Kak, gimana ya caranya mengatasi contoh seperti itu. Karena itu akan menjadi bentuk transparansi dalam komunikasi sih. Ketika Klaim Mira Konvensi ini memiliki transparansi yang bagus dalam berkomunikasi, so terkait kondisi perusahaan, tujuan bisnis, bahkan tantangan itu bisa secara lebih mudah aja kita hadapin seperti itu Kak. And then adalah aku sangat senang mendengarkan ketika tim itu curhat ya, curhat bukan hanya terkait tempat produksi atau bahkan gimana caranya mereka bekerja, tapi mereka juga sering untuk menyampaikan gagasannya atau bahkan keluhan kurang ini, kurang itu, dan aku terima dengan baik, aku dengarkan mereka. Maka dari itu aku bisa untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke tim juga dan bisa memberdayakan karyawan. Karena dengan aku bisa mendengarkan mereka, so otomatis aku pasti juga akan bisa mendelegasikan tugas ke mereka. Delegasi ini baik kok untuk leader ke tim karena kita bisa melatih tim menjadi percaya diri dan bertanggung jawab. And then akan menjadi teamwork yang bagus juga gitu.
Nah, strategi selanjutnya adalah aku memberikan pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan ini sebenarnya bukan hanya ke tim sih Kak Fia, tapi aku juga berkolaborasi dengan para stakeholder, dengan para akademisi untuk memberikan kemampuan terkait teknis maupun soft skill tim, terutama tim-tim yang Gen Z ya. Karena kan di Klembera kebetulan banyak yang sudah sepuh, sudah tua, sehingga aku memanfaatkan anak-anak Gen Z untuk kita maju lebih lebih kuat lagi, berlari lebih kencang lagi. So, itu penting banget buat aku melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya Kak Fel? Nah, kalau di Klembara itu ada kelompok fokus Kak. Kelompok fokus ini di mana kita itu berdiskusi nih terkait produk-produk yang nantinya akan kita launchingkan atau mungkin ada proses produksi yang sekiranya harus kita perbaiki seperti itu. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu tim Kak, yaitu memberikan insentif ya atau bonus. Ini menjadi strategi yang cukup efektif karena mereka akan betah gitu kan jadi Klemira. Dan tapi ada juga targetnya nih, seperti pengembangan promosinya harus seperti apa gitu. Dan menciptakan budaya perusahaan yang positif. Karena aku percaya masyarakat kampung itu senang kalau mereka bisa bekerja. Aku sangat percaya hal itu. Sehingga aku gimana caranya menciptakan budaya perusahaan yang positif agar mereka itu merasa dihargai, mereka merasa punya keluarga baru di Klemera Konveksi ini. So, dengan hal itu, mereka pasti akan ya menciptakan prestasi kan secara terbuka. Dan bersyukurnya di situ sih Kak Fit. Itu adalah beberapa strategi yang sampai detik ini aku jalanin. That's all Kak Fitri. Oke, Kak, luar biasa banget nih, Kak. Kita lanjut lagi, Kak. Apa masukan Kakak untuk Fitri pribadi secara apa sebagai seorang profesional di bidang manajemen sumber daya manusia nih, Kak? Oke, sebenarnya dibilang profesional juga belum juga ya. Tapi aku di sini sharing belajar bagaimana sih kalau kita menjadi profesional gitu. Apa yang harus kita persiapkan terkait manajemen SDM. Yang pastinya pendidikan dan pelatihan ya. Sampai detik ini pun aku masih sering juga Kak Fit mengikuti pendidikan dan pelatihan baik itu formal maupun informal. Nah, kalau secara spesifik sih seperti ikut inkubator bisnis, evaluasi kerja, bahkan menggait seperti UMKM untuk kita saling sharing seperti itu. And then aku juga mempersiapkan diriku sendiri sebagai profesional dengan membekali sertifikasi. Alhamdulillah, Lembaga Konveksi terutama aku pribadi sudah memiliki sertifikasi tersebut yang diakui oleh negara. Selain itu, pengembangan keterampilan sih Kak Fit, karena aku percaya ya kalau kita punya keilmuan tapi kita mungkin tidak terlalu terampil juga akan sia-sia aja gitu. Ibaratnya kita punya teori tapi kita nggak bisa praktekkan kasihan juga. So aku juga menerapkan atau ibaratnya menjadikan diriku itu terampil gitu. Nah, terampilnya seperti apa sih Kak Vel? Secara interpersonal dulu ini karena ya kita dekat ya dengan customer, kita dekat dengan mitra juga. So, aku harus memiliki kemampuan public speaking, bahkan cara kita negosiasi itu ada ilmunya juga gitu. And then membangun hubungan baik dengan karyawan agar kalau di Klemera itu tim itu tidak merasa aku bosnya gitu loh. Sedangkan kan mereka lebih lebih tua ya dibanding aku, lebih sepuh dibanding aku. So aku belajar gimana caranya berbicara yang baik dan halus kepada mereka atau menegur dengan cara yang baik agar tidak sakit hati. And then keterampilan analisis ini penting sih. Analisis kayak kinerja karyawan, apa sih yang dibutuhkan. Selain itu juga teknis. Sebenarnya kalau teknis ini fleksibel ya, bisa disesuaikan dengan kondisi para owner masing-masing. Kalau pengalaman praktis, ya ini seperti keilmuan yang sudah kita miliki tadi, terus kita implementasikan kebijakan di sumber daya kita. So, selain itu juga perlu banget untuk evaluasi dan perbaikan. Karena kalau kita nggak mau evaluasi ya bisnis itu akan stuck gitu loh. Bisnis akan gitu-gitu terus. And then membaca dan mempelajari tren. Ini yang sering aku lakukan tiap pagi, Kak Fit. Kayak aku journaling, membaca buku, jurnal. Ya, itu untuk aku pribadi bisa menambah charge keilmuan dan pastinya juga ikut webinar konferensi. Ini udah kita bahas tadi ya sih ya, Kak Fit, kayak membangun budaya yang positif.
Seperti itu Kak Fitri. Itu beberapa kompetensi yang menurutku pribadi harus disiapkan menjadi seorang profesional di bidang manajemen sumber daya manusia. Oke. Aku banyak banget refleksi dan insight personal untuk diriku sendiri gitu kan Kak. Dimana ketika kita ingin membangun bisnis menjadi seorang owner gitu, kita juga harus tahu gitu kan, kita juga harus turun tangan langsung gitu kan. Kita juga merasakan merintisnya itu bagaimana dari awal kita merekrut tim. Yang awal mungkin Kakak awal-awal mula kalau nggak salah aku dapat kabar dari Kakak itu Kakak bener-bener sendirian gitu kan, nggak ada orang yang dari desain, terus Kakak buat sendiri, terus lama-lama menambah tim gitu kan. Mm. Terus jadi aku banyak banget insight yang aku dapatkan gitu dari Kakak juga memperdayakan ibu rumah tangga dan anak-anak muda khusus perempuan yang dia tidak lanjut sekolah dan akhirnya dia bisa sekolah kembali gitu kan. Dan itu Mm-mm. kenapa ketika tadi Kakak jelasin itu banyak banget insight yang aku dapatkan dan aku bingung untuk menjelasinkannya, menjelaskan sini juga kayak tentang yang harus aku apa ya harus aku miliki itu ternyata banyak ya untuk menjadi seorang profesional di bidang manajemen sumber daya manusia, mulai dari pendidikan dan pelatihan gitu kan, pengembangan keterampilan, pengalaman praktisi, membaca dan mempelajari tren, terus membangun budaya perusahaan yang positif. Karena ketika kita membangun budaya positif, kita itu jadi bisa apa ya karyawan jadi lebih enak dengan kita gitu ketika ada masalah juga Mm-mm. dia juga ngomongnya lebih enak karena kita udah membangun karena banyak yang aku lihat kalau orang-orang perusahaan mereka itu takut dengan bosnya gitu kan, takutnya takutnya nggak diterima nih kayak gitu kan karena banyak Mm-mm. ketika banyak orang-orang yang mereka tuh takut dengan bosnya karena bosnya aja seperti ini gitu kan, nggak turun tangan secara langsung kayak gitu. Itu sih Kak, aku banyak banget insight yang aku dapatkan dari Kakak. Terima kasih banyak Kak. Nanti mungkin kita bisa belajar kembali dan aku bisa ke Klemira Konveksi langsung ya ke Solo. Dan banyak banget Iya. terima kasih. Terima kasih kembali Kak Fitri. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Vela ya. Ya, Kak Fitri juga minta maaf kalau misalnya banyak kesalahan dari Hmm. Kak. Aman. Oke Thank you Kak Kak, mungkin Fit. terima kasih. Mm. Sukses selalu untuk Kak Vela. Amin ya Allah. Kak Oke, Fit kalau ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada ini ya, mau bikin PDH, kaos, jaket, rompi, lanyet, bisa hubungin Vela aja ya. Nah, nanti aku cobain ini kampus. Terima kasih Terima Kakak. kasih Sukses kembali. sukses ya.